music langsung bermain gitar dan langsung vokal. Tapi Betul. sebelum kita melakukan itu mungkin kita bertanya-tanya dulu. Mungkin Mas Emir bisa lebih memperkenalkan dirinya. Baik, Selamat datang juga baik. Terima kasih. Terima Bamboo kasih Train. atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Emir Aditya. Stage name saya Emir Cello. Saya seorang Indonesia, warga negara Indonesia yang sudah sekarang masuk 7 tahun di Belanda. Saya tinggal di Den Haag. Dan pertama kali ke Belanda untuk studi di konservatori di Den Haag, musik klasik, dengan mayor utama instrumen cello. Sebenarnya. Anda juga sebenarnya cellist ya? Sebenarnya cello instrumen utama saya. Ya, Cuman karena hari ini cuaca kurang bisa ketebak, jadi lebih praktis aja dengan gitar. Oke. Gitu. Singkatnya. Iya. Jadi Mas Emir emang dari dulu udah suka, emang udah fokus ke musik gitu ya? Betul. Saya dari usia, kalau nggak salah dari usia 9 tahun berawal dengan gitaran dulu, belajar gitar, dengerin lagu pop dari band-band Indonesia, lalu musik tradisi Indonesia, kemudian berkembang perlahan-lahan. Soalnya saya udah beberapa kali mencoba belajar main gitar tuh, jari saya kram terus, nggak bisa, nggak segampang itu gitu Enggak, loh. memang lumayan menyakitkan di Iya awal. sih. Mungkin Mas Emir juga bisa menceritakan gimana perjalanan sebagai musisi Indonesia yang sekarang ada di Belanda merintis karirnya di sini gitu, gimana Mas? Baik. Perjalanan seperti saya pikir dengan bidang-bidang yang lain ya, untuk kita orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri tidak gampang, tidak mudah, banyak rintangan dan banyak tidak hanya rintangan secara secara kompetensi ya, tapi juga secara status sosial itu sendiri juga kita butuh effort yang ekstra begitu. Sebagai contoh, semenjak COVID itu bagi non Uni Eropa sudah tidak bisa lagi audisi untuk orkes profesional. Oh ya? Sebagai contoh, salah satu contohnya. Karena ada regulasi-regulasi dan juga kesempatan itu sekarang lebih diutamakan untuk mereka yang berasal dari EU. Atau kita bisa ganti warga negara atau ya seperti itulah. Jadi secara singkat, kesempatan pun semakin sempit, berarti untuk benar-benar istilahnya lancar ya dalam karir atau pekerjaan, memang harus benar-benar tidak hanya secara kualitas bagus, tapi juga harus ada poin ekstra juga, which is yang saya juga kurang setuju, tapi mau nggak mau that's the game gitu. Jadi kita perlu siap tentang akan hal itu. I see. Jadi sebenarnya tantangannya ya setelah kejadian itu jadi sekarang lebih susah gitu. Tapi untuk sampai sekarang tantangan terbesar Mas Emir tuh apa Mas untuk di bidang ini gitu? Dalam musik ya. Musik itu dalam sebagai musisi itu yang paling berat adalah berdiri sebagai musisi yang independen, begitu. Karena jika kita istilahnya bekerja sama dengan label atau major label ya, itu tentu saja sudah ada kayak frameworknya tersendiri. Cuman kadang framework itu beberapa darinya mungkin tidak cocok dengan value kita kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bergerak sendiri. Nah, secara independen itu effortnya cukup besar dan butuhkan tidak hanya tenaga, waktu, tapi juga koneksi yang besar kayak gitu. Nah, untuk membangun koneksi dan juga impact ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi tantangannya mungkin sejauh ini secara independen itu untuk tetap berjalan dan tetap berkarya sesuai value kita atau pesan apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat, seperti itu. Oke, I see. Dengan semua tantangan itu, naik turunnya itu, yang menginspirasi Mas Emir untuk tetap
ya membuat karya atau tetap fokus di musik itu apa kalau boleh tahu Mas? Em, saya pikir untuk saat ini saya sangat juga apa ya istilahnya bersyukur ya karena sepanjang perjalanan ini juga banyak individu-individu secara independen juga ya bukan taruhlah bukan label ya em, yang punya kepercayaan terhadap apa pesan yang pengen saya sampaikan gitu. Jadi beruntung dengan itu juga sebuah drive buat saya untuk tetap jalan sejauh ini. Termasuk dengan proyek yang sedang berjalan saat ini, proyek album berikut ini, Decol Museum. Saya berjalan bersama beberapa teman yang tidak hanya datang dari background yang sama, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga ada dari Turki, ada dari Italia, ada dari Tunisia, yang mempunyai semacam kegelisahan yang sama, tapi kita mau aim pada tujuan akhir yang sama juga. Jadi di dalam perjalanan ini banyak kolaborasi-kolaborasi yang saling menguatkan buat saya sendiri untuk tetap berjalan dengan catatan value itu tadi yang pengen saya capai dengan cara saya sendiri yaitu dengan musik, melalui musik ya. Tadi Mas Emir menyebutkan independen beberapa kali. Maksudnya selain independen musiknya, tapi juga independen finansial ya, secara keuangan gitu. Betul. Secara manajerial, secara keuangan tentu saja begitu. Makanya untuk saat ini saya juga sedang menjalankan kampanye penggalangan dana yang cukup membuat statement yang kuat juga sih. Karena di sini merepresentasikan kolektivitas. Dan kalau album ini benar-benar beresonansi terhadap individu, berarti memang kita sebagai kolektif, sebagai sekelompok kolektif punya kuasa yang sangat kuat. Iya. Seperti itu. Oke. Tadi saya dengar sampean sempat mention Decol Museum, jadi album sampean ya. Betul, Jadi namanya emang Decol Museum. betul. Kalau boleh tahu makna judul Decol Museum itu apa? Apakah ada cerita khusus atau gimana itu Mas? Baik. Decol Museum itu sebenarnya singkatan dari Decolonized Museum. Datang dari beberapa tahun lalu, 2-3 tahunan yang lalu, di mana saya mulai lebih dalam meriset kembali sejarah kolonial. Dalam kasus ini sejarah kolonial Indonesia dan Belanda ya, sejarah kolonial Belanda di Indonesia, seperti itu. Dan sepanjang perjalanan riset ini, saya mengunjungi beberapa museum dan satu titik yang membuat album ini mulai benar-benar lahir ketika saya mendatangi sebuah exhibition dan saya menatap langsung sebuah sketsa asli Pangeran Diponegoro. Di Rex Museum. Saya nggak tahu pasti, bukan di museum Rex, pada waktu itu di sebuah kerk kayaknya. Oke. Lalu berdampingan dengan beberapa narasi-narasi sejarah yang buat saya cukup bergeseran dengan apa yang saya pelajari di Indonesia dengan apa yang saya dapatkan di sini di Belanda. Lalu di tengah keramaian ini saya melihat sosok Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Di situ seperti ada nggak tahu kontak batin aja, ada hal transcendental yang saya alami. Dan semenjak itu saya mulai lebih dalam menelusuri topik ini. Dan album ini kurang lebih berbicara tentang refleksi terhadap sejarah kolonial, dampaknya pada hari ini, dan juga menelusuri kembali fitrah kita sebagai manusia untuk masa depan itu seperti apa. Iya. Nanti kita ngobrol lebih jauh tentang albumnya, tetapi selo ya. Nanti di albumnya ini ada selonya juga nggak Mas? Ada cello,
cello akan menjadi acts utamanya, lalu ada keroncong akan dipadukan juga dengan rock, metal serta elektronik. Iya. Jadi lumayan kreatif banget ya Iya, betul. albumnya, Iya, warna-warni. Nanti pengen tahu juga gimana tuh proses kolaborasinya dengan teman-teman dari Turki, Itali, Baik. Saya Andrea udah di sini juga kan Iya. ya. Tapi kelihatannya ini Mas Nafis ya, Mas Emir udah nggak sabar mau nyanyi ya Mas ya. Iya. Iya betul sekali. Jadi sekarang Mas Emir mau nyanyi salah satu lagu dari Dari Dekol Museum, ini satu-satunya lagu dalam bahasa Indonesia, judulnya Merdeka. Merdeka. itu buat Foxian, langsung dengarkan, pasang headsetnya dan volumenya mentokin. Malam telah tiba, di antara cakrawala kemarin telah lupa, dan tumbuhlah dengan rasa bebaskan hasrat dendam akan manusia. Ingin ku kembalikan engkau sebagai balita, lahir tanpa dosa, menghadap dunia yang telah murka. Tumbuhlah bebas tanpa batas, mereka semua, asal logika dan hati dengan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Wih, Luar terima biasa. kasih, sangat Terima sangat luar kasih. biasa. Luar biasa, Wow, ya. Wah sampai nggak bisa ngomong lagi nih. Bagus keren sekali, keren Mas. keren keren Iya. keren. Terima kasih. Inspirasinya dari Pangeran Diponegoro ini, Eh, lagu Merdeka. Nah, kalau lagu Merdeka ini inspirasinya malah ini cukup dark story ya. Inspirasinya dari figur-figur diktator dalam sejarah dunia. Saya itu pernah ada satu malam berpikir mereka ini pengen banget saya kalau ada kuasa kembaliin mereka menjadi balita. Untuk bilang hey, Iya, iya. kalem, jangan kalem gitu jangan ya. pergi Iya, terlalu jauh. Iya. Kita sama-sama manusia gitu loh Mas ya. Ya ini inspirasinya dari situ sih, sebuah pemikiran bahwa oh
Kalau ada kuasa saya pengen kembaliin mereka ini jadi bayi lagi. Iya, bayi abadi. Iya. Jadi tadi saya dengar juga itu benar-benar kayak tentang ya Indonesia, budaya kita juga merdeka gini gitu kan. Eh Kembali lagi ke album tadi itu. Jadi emang isinya semua album itu tentang banyak tentang Indonesia atau kayak lebih berwarna gitu. Ya, sebenarnya lebih berwarna. Studi kasusnya tentang sejarah kolonial di Indonesia menjadi sebuah seperti sebuah studi kasus, jadi model terhadap juga model-model kolonialisme yang terjadi di sejarah ya, di masa lalu dan juga di masa kini. Jadi bagaimana juga melihat struktur penjajahan itu di level yang tidak hanya sebagai state ya, tidak hanya di negara tapi juga level individu juga. Lalu juga nanti ada beberapa lagu saya berbicara tentang child abuse, di mana saya melihat model orang-orang dewasa atau orang tua yang menggunakan secara by design ya, menggunakan anak-anak mereka menjadi produk sosial media untuk menjadi untuk earn, untuk membuat keuntungan dari situ. Jadi ini juga sebuah penjajahan terhadap mindset kita gitu di masa kini. Anda sangat peduli dengan tema-tema semacam itu katakanlah. Karena slow sih bahasa Jawanya. Enggak, saya cukup concern karena karena saya pikir ya kita sebagai generasi ya saat ini ada perlu meninggalkan mark. We need to leave a mark untuk masa depan karena terlalu chaos. Kita hidup di zaman yang terlalu chaos dan ya saya dengan kemampuan yang tidak terlalu banyak source ini hanya dengan musik ya saya lakukan semaksimal mungkin. Tapi nggak banyak orang mempunyai talenta seperti Mas Emir, jadi harus bersyukur juga mendapat talenta itu. Saya sangat bersyukur dan thanks to juga orang tua saya yang di waktu sama istilahnya tidak mengekang ya. Mereka memberi kebebasan untuk explore dunia ini dari dulu, dari kecil, dan juga memberi dukungan secara mental. Itu senjata yang kuat sekali untuk bisa survive sejauh ini. Mereka tidak memaksa Mas Emir untuk jadi dokter atau enggak. Bahkan juga untuk jadi musisi juga tidak. Mereka tidak merdeka, pernah. ya? Pokoknya jadi manusia yang baik gitu. Jadi ini yang Mas Emir lakukan benar-benar pure enjoyment dari Mas Emir sendiri. Pure. Bagus lah. Jadi ya nyanyinya juga tadi kedengar emang dari hati gitu. Jadi emang semoga juga memberi support, memberi, saya kok nggak tahu katanya itu sih, memberi pokoknya memberi dukungan dan memberi inovasi buat pendengar-pendengar lagu dari Mas Emir. Mudah-mudahan. Dan kalau boleh tahu nih Mas, di lagu Sampean itu ada kolaborasi dengan musisi lainnya atau? Betul. Dalam album ini saya tidak hanya sendiri ya. Di dalam produksinya saya berkolaborasi dengan salah satu sahabat saya asli Turki yang berbasis di Den Haag, namanya Kaan Yazıcı. Dia itu seorang musik producer di dalam album ini, tapi juga live sound engineer yang sudah saat ini juga sedang sibuk dengan touring bersama salah satu artis yang berken di Belanda, Karsu kalau teman-teman tahu, dari Turki juga. Lalu di samping itu saya juga berkolaborasi dengan salah satu sahabat saya ini dari Italia, dari Roma, Andrea De Angelis. Welcome Andrea. Di mana kami akan juga menyiapkan sebuah photobook ya,
foto essay book, di mana dalam buku itu fotografi dari Andrea akan dimuat di dalamnya, lalu beberapa essay tentang filosofi di belakang album ini. Dan juga ada beberapa kolaborasi dengan seperti salah satu member dari band Ghost, kalau teman-teman tahu, Mary on the Cross. No, 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 no. Oh, Mariana, itu tahu enak lagu. Ini salah satu keyboardisnya yang alhamdulillah kami dipertemukan dan kami juga bisa berkolaborasi dalam album ini. Wow. Ya, jadi ya semesta mengumpulkan di waktu yang tepat. Saya sangat bersyukur sekali. Ya. Pak Han tahu nggak itu tadi si Nggak tahu. Marian? Belum. Itu lumayan, bukan lumayan, memang udah terkenal apalagi di bagian ya sosial media sekarang kan. Iya. Itu sering banget saya dengar lagu itu. Itu Iya. prosesnya bagaimana Mas Emir? Proses kolaborasinya ini alami, mengalir saja atau kebetulan? Ya. Kalau boleh jujur, ini album yang pertama kalinya saya sangat saya berani untuk membuka diri untuk berkolaborasi dengan teman-teman, gitu. Karena ini secara diskografi ini yang ke-12, rilisan yang ke-12 saya. Tapi ini yang pertama kalinya membutuhkan waktu. Sekarang sudah berjalan 2 tahun prosesnya. Dan ini yang pertama kalinya saya melibatkan teman-teman dan benar-benar kolaborasi yang pure ya ini. Jadi berawal dari yaitu saya langsung pada bulan Mei kalau nggak salah tahun ini saya kontak sahabat saya ini Kan Yazuchi untuk membantu saya dalam proses produksi. Jadi saya menyiapkan demonya pada waktu itu 12 lagu yang pada akhirnya kita potong jadi 10 lagu aja. Dari Kan itu kami juga sering bertatap muka dengan Andrea, lalu kami berbicara tentang topik di album ini. Nah dari hanya diskusi ini mempertemukan juga dengan teman-teman yang lain, termasuk juga yang terakhir ini teman anggota Ghost, si Laura Scarborough. Melalui rangkaian pertemanan dan apa ya, yaitu magnet terhadap value itu, saya pikir kami saling dipertemukan melalui itu. Jadi ya lumayan spiritual juga sih perjalanannya. Iya. Apakah sesuai dengan harapan Mas Emir sejauh ini? Bahkan kolaborasi lebih ini? dari harapan saya, lebih dari ekspektasi. Ya. Oke, mungkin saya ada pertanyaan terakhir dari album sampean. Sebenarnya dari album Deco Museum ini pesan utama yang Mas Emir kepengen sampaikan ke pendengar atau biar pendengar paham dari ini tuh apa Mas Emir? Ini kembali itu tadi fitrah, kita mempertanyakan kembali fitrah kita sebagai manusia apa kayak gitu. Karena dan pentingnya itu ya seperti Bung Karno pernah bilang, jas merah ya, jangan lupa sejarah. Saya pikir itu betul. Dan juga mempertanyakan sejarah dengan sangat kritis. Jadi tidak hanya dari satu sisi tapi multiple side ya. Pada akhirnya itu semua semacam sudah apa yang terjadi di sejarah adalah bekal sebenarnya untuk ke masa depan, bekal untuk ke arah yang lebih baik maupun antisipasi apa yang bakalan jelek nih yang bakal terjadi. Dan kembali ke fitrah itu tadi, ke manusia. Dan ya karena kita akan hidup berdampingan dengan AI juga. Ini kan pertanyaan yang sangat kita sedang bingung ya sebenarnya memposisikan kita manusia dengan AI di mana nih gitu. Iya. Jadi sama-sama mempertanyakan itu, kritis bertanya ya. Apakah ada pemicu khusus Mas bahwa Anda berpikir, berfilosofi kita harus kembali ke fitrah? Misalnya AI tadi, apakah ada rangkaian kejadian lain dalam sejarah, dalam kehidupan Mas yang Anda pantau yang membuat wah saya benar-benar harus fitrah nih? Banyak melalui kacamata saya sendiri maupun melalui media ya, melalui media. Karena nggak tahu, saya mungkin lahir dengan mungkin diberi
sensitivitas yang lumayan. Jadi umpamanya saya masuk ke sebuah pameran, saya melihat sebuah lukisan atau apa kayak gitu, atau sebuah statement atau sebuah fotografi. Itu saya tidak hanya melihat secara tekstual gitu. Saya juga bisa ikut terenyuh ya, melihat konteksnya gitu. Apa yang tidak ada di dalam gambar itu saya bisa merasa seperti itu. Jadi mungkin itu yang jadi istilahnya ya anugerah ya yang perlu saya jaga untuk digunakan dengan sebaik mungkin seperti itu. Iya. Oke. Mungkin udah mau nyanyi lagi enggak ya? Mungkin sekarang kita minum dulu. Mungkin Mas Emir juga habis nyanyi jadi aus. Tapi mungkin kita setelah istirahat bisa dengerin live lagi mungkin lagu Bisa. Indonesia yang lagu dari yang Mas dulu pernah dengerin atau yang menjadi inspirasi Mas Emir. Baik, bisa. Jadi buat Foxian jangan kemana-mana karena kita masih belum selesai untuk hari ini. Jadi akan ada live musik lagi dari Mas Emir dan kita akan mendengarkan musik. Oke, Foxian masih bersama kita di studio Bambruche dan masih bersama tamu kita yaitu Mas Emir. Halo Mas Emir. Halo. Ini kembali lagi itu tadi bahas album sampean juga kan. Kalau boleh tahu atau Foxian yang kepengen tahu rilisnya kapan Mas? Apa itu rahasia? Rilisnya kita rencanakan spring Spring tahun tahun depan. Jadi pertama kita akan rilis digital dulu, secara digital di platform digital barangkali mulai dari Maret. Januari kita akan rilis music video, jadi salah satu single yang dikerjakan dari Yogyakarta. Oh wow, dari Yogyakarta. Ya. Jadi bukan produk, jadi benar-benar produk Indonesia ya? Iya betul. Jadi dari Jogja, saya bekerja sama dengan Fruity Noventi dan Mas Fuad, based sebenarnya di Magelang mereka. Oh ya? Aslinya dari Magelang. Oh iya. Iya. Lalu Maret akan rilis album digital. Lalu Mei seluruh fisik, vinyl, kaset dan juga photobook akan dirilis secara berbarengan. Nah, tapi itu kan semua membutuhkan ya dana yang cukup besar ya Mas ya. Betul. Jadi buat Mas sendiri atau grup Mas sendiri ini gimana Mas proses pendanaan atau ya begitunya Betul. buat produk? Untuk kesempatan kali ini saya bekerja sama juga dengan teman-teman ya, dengan teman-teman untuk membuat sebuah melalui sebuah platform crowdfunding yang dinamakan forthekunst.nl, itu based di Belanda, yang khusus untuk seni. Jadi melalui crowdfunding ini kami sekarang sudah lumayan 21% dari goal akhir yang akan berakhir sekitar 22 hari lagi. Bagi teman-teman yang merasa voice-nya ada di album ini apa istilahnya dan ingin mendukung karya kami, bisa melalui Instagram saya barangkali, karena linknya saya juga cantumkan di Instagram saya @emir.cello, yang mana 22 hari lagi akan berakhir. Ini kesempatan yang sangat bagus karena saya akan merilis vinyl piringan hitam itu dengan materi yang 100% bisa di-recycle. Ramah lingkungan ya. Saya bekerja sama dengan sebuah record company di Denmark yang bisa mengusahakan ini. Lalu dengan kaset juga. Lalu dengan photobook. Kaset Jadi udah naik daun sekarang ya. kaset lumayan naik lagi terutama di Indonesia ya.
Tapi kenapa kaset? Saya khususnya untuk album ini adalah bonus tracknya. Jadi dalam bonus tracknya itu hanya ada di kaset, yang mana isinya ada acoustic version dan juga ada beberapa cuplikan interview kami dengan tim tentang pemikiran di album ini dan juga ya photobook. Jadi satu paket. Oke, jadi buat Foxian yang ingin membantu menciptakan atau membantu Mas Emir dengan karyanya yang sangat istimewa ya, menceritakan cerita kita juga, leluhur kita, nenek moyang kita dan pahlawan-pahlawan kita. Dan juga ya seperti tadi yang Mas Emir bicarakan, maksudnya menghalangi atau membicarakan tentang keburukan child abuse atau ketidaksetujuan Mas Emir dengan itu, concernan. Dan ya jadi buat Foxian yang ingin mendukung itu atau memfunding Mas Emir, bisa langsung datang ke Instagramnya Mas Emir, dan mungkin kita akan juga memasang link Iya, di story kita. pasang link ya. Terima kasih. Mungkin disebutkan lagi Mas, Ya. 2-3 kali boleh juga sih. Mumpung Di gratis. mana tadi? Iya, Iya. Instagram saya @emir.cello. Dan crowdfunding ini melalui situs namanya forthekunst.nl. Link ada tertera di bio Instagram saya. Oke, jadi Foxian forthekunst.nl. Buat yang ingin membantu Mas Emir bisa langsung datang ke link itu. Dan saya ada pertanyaan lagi nih Mas, Ya. tentang ya mungkin pertanyaan ya beberapa menuju akhir. Rencana apa ke depannya Mas Emir setelah rilis album ini? Apakah udah ada planning untuk membuat album lain atau gimana Mas? Baik, untuk rencananya, jadi produksi album ini adalah step pertama ya untuk seluruh istilahnya seluruh pekerjaan kami ini. Berikutnya kami pengen sekali untuk mengadakan tour yang tidak hanya diadakan di Belanda. Mudah-mudahan bisa juga terrealisasikan di Indonesia. Jadi antara Belanda, Indonesia dan seputar Eropa dan beberapa negara-negara, saya tidak suka menyebutnya negara berkembang karena itu term yang cukup supremasis ya. Negara-negara seperti di Afrika atau di Amerika Latin. Jadi yang tidak sering dikunjungi, misalkan ya band ya, sebuah band katanya world tour ya, tapi kan worldnya mana seperti itu. Jadi pergerakan yang sangat perlahan nggak apa-apa, tapi yang penting kita sampai ke ke teman-teman yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau seperti itu. Nah, jadi sangat bagus ya planning Mas Emir ini. Soalnya kan juga kayak banyak ya, itu seperti yang sampean bilang tadi, negara-negara yang tidak dilirik atau tidak terdengar dari, atau tidak ada keinginan buat musisi-musisi lain untuk mendatangi atau berkunjung di negara mereka. Betul. Dan pertanyaan terakhir dari saya, harapan Mas Emir buat musisi-musisi yang juga mungkin lagi berusaha seperti Mas Emir, gimana Mas yang ada di luar negeri, pendapat sampean atau motivasi atau gimana untuk biar mereka tetap berkembang seperti Mas Emir dan tidak putus semangat? Baik, saya sendiri juga masih berproses ya. Jadi mungkin ini lebih ke sharing strategi, strategi yang masih trial and error ya. Tapi secara keseluruhan saya pikir yang utama sekali adalah trust, yakin akan goal atau aim ya, atau aim, karena apapun yang berangkat dari benar-benar dari dalam diri kita dan kita punya trust terhadap itu, terhadap value itu, terhadap misi kita itu, cepat atau lambat, kebanyakannya lambat ya, tapi pasti sampai
pasti sampai begitu. Dan eh, open minded dan juga sangat terbuka dengan perbedaan. Saya pikir tantangan terbesar saya lihat ya dengan teman-teman internasional di sebuah negara yang asing atau baru buat mereka adalah em, proses adaptasi, mengadaptasi seperti kita tahu sendiri, dan dalam hal ini Pak An lebih senior ya, untuk beradaptasi di negara Belanda ya, misalkan Iya. berhadapan dengan orang-orang Belanda seperti apa, dan ada beberapa nilai-nilai yang kalau kita menangkapnya sebagai orang Indonesia mungkin aduh kita jadi sakit hati, atau padahal mereka maksudnya lain. Nah itu Baperan ya. betul, itu upaya yang saya pikir sangat yang terberat untuk beradaptasi, tapi di satu sisi juga tetap berdiri dan tidak menghilangkan em, ya asal usul kita seperti budaya itu. kita. Soalnya emang gitu ya, orang Belanda emang straight to the point. Jadi Betul. kadang-kadang too much gitu. Betul. Mereka kan tidak, misalkan salah satu hal juga di dalam yang saya observe ya, jarang untuk mengatakan sorry, Betul. maaf kayak gitu. Padahal kita secara di orang Indonesia kan maaf itu hal yang sangat biasa. Bahkan sebelum memulai pembicaraan aja maaf gitu kan. Jadi bukan literally minta maaf ya kan. Itu kan sebuah gesture. Betul. Nah mungkin buat mereka ada gestur lain yang ini translation terjemahan gestur ini yang perlu kita ketahui seperti itu sih. Betul. Jadi Kalau Mas Emil, ini kan tidak mudah ya proyek ini. Banyak tantangan, banyak kekecewaan juga mungkin. Dari mana Mas ada mengambil motivasinya gitu? Saya semenjak COVID mungkin ya. Semenjak COVID belajar untuk berhenti bermimpi. Dan fokus terhadap masa kini dan jadi versi yang lebih baik dari kemarin. Dan itu menjadi Dan itu amunisi. ternyata membawa ke muara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena mungkin kita semua dididik ya, dicetak dan dididik dari sekolah ya, bermimpilah seperti itu. Ya. Saya pikir bukan berarti untuk mengedown ya ini, tapi kenyataan atau ekspektasi saya sebelum berangkat ke Belanda berbeda dengan kenyataannya. Dan ternyata saya harus bayar lebih dari orang native Belanda, saya harus effort lebih, saya harus membuktikan hal yang saya tidak suka sebenarnya. Saya nggak suka proving, tapi saya harus untuk survive, ya kan. Ya. Pada akhirnya tidak ada gitu, mimpi itu tidak ada. Adanya proses dan terus menjadi lebih baik dari kemarin, seperti itu. Ini yang menariknya kolaborasinya hanya Mas sendiri yang orang Indonesia ya? Di dalam album proyek ini, ini ya, album ini. sejauh ini iya. Sejauh ini dan masing-masing dari background yang berbeda juga. Iya. Ya. jadi seru ya. Jadi kayak semua background, semua sejarah mereka digabungin menjadi satu. Betul. Jadi berwarna banget gitu. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Tapi mungkin ya tadi dari omongan Mas, mungkin masalah bermimpi, saya mungkin bermimpi nggak apa-apa, tapi harus dengan usaha. Betul. Bukan cuma bermimpi, karena kalau kita ngelihat generation sekarang, mereka cuma mimpi kepengen ini kepengen itu, Betul. tapi nggak ada pergerakan sama sekali. Betul. Dan jadi kata Mas tadi bilang masalah motivationnya ini itu, jadi believe in yourself, Ya. harus percaya, kita harus percaya dan harus disiplin, harus Betul. terus berusaha sampai bisa menyentuh ke finish, garis Betul. finish. Betul. Betul. Ya, itu penting. Kelarkan apa yang dimulai. Betul. Tuntaskan. Apapun hasilnya. Ya. Apapun hasilnya. Meskipun lambat atau cepat, Betul. kita pasti akan sampai Ya, ke itu dia. garis finish. Soalnya kita meskipun mau ngerangkak, mau jalan, mau lari, mungkin
kecepatannya atau bedanya ada, tapi tetap sama semuanya sama-sama sampai ke garis Betul. finish gitu. Betul. Anyway, Ada lagu lagi mungkin. nah karena mungkin ini udah juga penghujung acara, jadi Tapi Foxian bebas gitu, Pak. betul maksudnya. Jadi Foxian untuk yang ingin membantu album dari Mas Emir ini bisa langsung visit linknya di Instagram forthekunst.nl, itu linknya, dan sangat membantu meskipun 1 euro, 2 euro, 10 euro itu Betul. sangat membantu. Jadi jangan pernah mikir kayak wah ini kita cuma nggak apa-apa. Mas Emir pasti terima dengan senang hati. Betul, sangat. Dan mungkin Mas Emir bisa menyanyikan kita atau menghibur kita dengan live musiknya Baik. sebelum Dan Andrea mungkin ya. Setia nih mendampingi. Baik, mungkin saya akan menutup dengan salah satu dari album juga berjudul Tyranny Park, lagu yang tentang child revolt berasal dari abuse. Ya, tapi it sounds fun, tapi ya mengajak berpikir. Ya. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya untuk saya di sini. Mama, I don't want to do this. Don't need more followers, subscribers. Just need your love, Papa. Why the hell did you choose me? Don't even wanna be here, but now here I am, feeding you with salary. You know I just wanna play. Please throw your phone away. Oh, and there's no one to blame. Just let me be like you used to live. Let me sing. Let me dance, let me feel your love, for I revolt and seek my rejoice out of our home. Do not abuse me, please stop filming my beings. I don't need the shit, I just need your love. Let me dance, let me jump, la 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 la. Don't mean to be a bad kid, but you forced me to be one. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. luar biasa. Terima kasih semuanya. Sebetulnya saya juga karena Mr. Andrea setting, maybe we can also ask some questions ya. Oh iya, to benar, dengan Andrea. Absolutely. Iya, maybe Yeah. you want to sit here. No, ini kita bisa pindah mic-nya. Oh, oke. You can have your headset. Iya, lagi tukar posisi sebentar nih, Foxian. Ya.
So, Andrea, maybe what's your name? Hi everyone. My name is Andrea De Angelis. First of all, thank you for having me here as well, together with Emir, in this beautiful location. I'm so happy about this. Thank you. Thank Um, you. what can I say? I'm an anthropologist, first of all, a visual ethnographer. So it means like I try to do anthropological research by getting in the field, by spending time with the people I wanna get to know about a little bit more, you know. Um, then after that, I'm also a photographer and a video maker, but mostly I'm a curious person, and Okay. Yeah. that's what really made me approach Emir and this project. It's Yeah. very good. Since I mean, I don't know if I maybe misunderstood or I didn't hear, but I hear your accent. Where are you Yeah. from? I'm from Italy, like Emir was saying before. I'm from Italy, from Rome, and I've been living here in the Netherlands for the past 2 years. But in my life, I traveled a lot, so I consider myself as one of my closest friends, a citoyen du monde, so citizen of the world. Citizen of the world. Yeah. Yeah. It's very good. And with so you know now Emir is going on album and stuff like that. What is your Involvement. involvement? Involvement. Yes. Yeah, basically we started collaborating 6 months ago when I approached him and I asked him if he wanted to be the protagonist for a documentary about the way he does music. After that, well, long story short, basically we decided to work on the realization of a photo book. So I will basically use my photographic skills in order to create this photo book that will accompany the album and will serve also as a container, no, for all the information that cannot be included in the songs, for example. So there will be like photographs, sketches, scans. We're gonna use a lot of archival material as well. So we're actually trying to do something very interesting. Yeah. A lot of work to do. A Yeah. lot of work to do, I think. Yeah. How is the collaboration thus far? Yeah, it's going pretty well. I mean, every time we add something. So we started with some ideas, but then every time we build on them. But the thing I love the most is the freedom that Emir allows me to work with and allows all the collaborators of this project. We really feel the freedom to do what we want to. And I think this, as I said in other interviews that we did, is one characteristic of this mindset of the Decor Museum mindset, no? So to allow everybody to express themselves and their skills and their creativity freely, you know, without having rules or without following the conventional rules. Yeah. I think when I look to both of you, I think you form a good team because both of you are calm people, Yeah. you calm persons. Or it's wrong observation. Yeah. No, we are No, very, we're- very calm. Yeah, of course we've managed obstacles, but calmly. Yeah, Yeah. thankfully. Yeah. Yeah, exactly. One other thing is the approach, no, behind this album, behind this creation that we're gonna work. Starting from the music, and this is something I learned by exactly collaborating with Alfian and Khan. From the instrument themselves, there is a tendency to go and break the rules, to find new perspective, to find new ways to interact with the instrument, and this also reflects, no, on the photographic aspect or on the graphic aspect and so on. So I think this is also very important to Yes. underline. So
Emir, what's the Italian influence in this project? Because Andrea is an Italian guy, yeah? Absolutely. Fun fact: I am very close to Italian. First of all, culture, Kitchen. the kitchen, the people. I used to live also with an Italian roommate, very good, great pianist, and a good friend, great friend of mine. And I've been there in Perugia for a performance. So I feel somehow between Indonesian and Italian culture there is there is this Common. common ground that Yeah. we shared. So it's always great to have Italian friends or culture around, especially in the Netherlands, Yeah. which is we can access it quite is accessible. Yeah. So it plays a big role also. Yes, yes. Yeah. Very good, very good. I think, thank you for coming. Terima kasih for coming. Thank you to so the much. Thank you so interview. much, guys. And Terima you can kasih. say once more maybe the link and Baik. your Instagram, ya. Iya. Jadi untuk bahasa Indonesia Iya, atau boleh. ya untuk kesempatan menjadi bagian dari album berikutnya The Call Museum dalam bentuk vinyl, kaset dan photobook, bisa mengunjungi link pada bio di Instagram saya @emir.cello atau langsung ke forthekunst.nl. Langsung saja bisa ke opleiding bagian musik, lalu bisa scroll ke bawah cari Decol Museum. Oke. Tapi lebih gampangnya bisa ke Instagram saya saja. Terima kasih sekali lagi. Oke. Mari jadi- bermurah hati Foxian karena ini proyek yang patut kita support bersama. Betul. Terima Sama-sama. kasih banyak atas supportnya. Oke, jadi Foxian jangan kemana-mana. Mungkin ini emang perpisahan kita, tapi bukan yang terakhir. Karena semoga kedepannya kita masih bisa menjalani komunikasi yang sangat baik. Dan mungkin Mas Emir juga bisa main-main lagi ke kastil. Pastinya. Dan- Arrivederci. 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 Oke, terima kasih Mas Emir udah mampir ke kastil kita, udah menyempatkan meluangkan waktu untuk main-main ke sini. Terima kasih. Ya, Most of dan sukses. most of sukses. Yes. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Terima course. kasih banyak. Sama-sama. Good luck on everything, dan buat Foxian sekali lagi yang ingin membantu mensupport langsung Iya. main ke Instagramnya Mas Emir atau For the Kunst, langsung mencari Decol Museum. Dan buat Foxian yang ingin merequest lagu, kita akan play, bisa langsung dari live chat kita. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita Fox Amsterdam dan sosial media kita lainnya yaitu Fox Amsterdam. Mungkin buat sekarang kita akan dengarkan lagu dan ya sampai jumpa setelah lagu. Sebentar lagi, iya.